Assalamualaikum pemirsa, buka mata, buka hati, insya Allah akan membuka mata dan hati kita bahwa Islam itu indah. Islam itu karomah dan Islam itu agama rahmatan lil alamin. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana seharusnya orang muslim menyikapi datangnya hujan, fenomena kilat dan geledek, serta amalan doa ketika mendengar petir. Di mana semuanya akan kita bahas dengan menarik dan insya Allah syarat akan manfaat. Hanya di Buka Mata, Buka Hati. Allah telah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat dibutuhkan oleh seluruh makhluk. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Quran Surat Asy-Syura ayat 28. Hujan merupakan salah satu fenomena alam yang sangat penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Terbentuknya menjadi sebuah misteri bagi manusia dalam kurun waktu yang sangat lama. Hanya saja setelah ditemukannya radar cuaca, fenomena terbentuknya hujan terpecahkan secara ilmiah. Secara saintifik, hujan terbentuk ketika air di permukaan menguap ke udara yang karena tekanan dan suhu mengakibatkan butiran air tersebut mengumpul, mengalami kondensasi, menjadi embun-embun yang menggumpal yang dinamakan awan. Awan pun semakin besar, dan semakin berat. Setelah itu, butiran-butiran air yang semakin berat dan membesar itu turun menjadi hujan. Namun, sebenarnya tahapan pembentukan hujan sudah tertulis dalam Al-Quran. Allah dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikendakinya. Yang menjadikannya menggumpal-gumpal, lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dia kehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Quran Surat Ar-Rum ayat 48. Dan benar hujan menjadi kabar gembira bagi manusia terutama saat dilanda kekeringan. Mengapa hujan disebut kabar gembira? Karena air pada hujan merupakan sumber penghidupan makhluk di bumi. Manusia dapat bertahan tanpa makanan, namun mustahil bertahan lama tanpa adanya air. Oleh karena itu, air hujan yang turun merupakan suatu rejeki. Kita sangat berharap segera datangnya hujan. Sayangnya saat musim hujan datang, terutama ketika intensitasnya sangat tinggi, hingga mendatangkan bencana seperti banjir, longsor, dan lainnya, tak sedikit manusia yang mengeluh bahkan mencela datangnya hujan. Tanpa bencana alam besar pun musim hujan menjadi bahan keluhan. Hujan turun sangat intens kadang setiap pagi ketika akan pergi bekerja, siang saat istirahat makan siang, bahkan saat jam pulang kantor pun masih disambangi hujan deras. Hal ini sering menimbulkan macet, membuat orang-orang kesal dan meruntuki bahwa semuanya salah hujan. Pantaskah kita demikian? Sesungguhnya disayangkan, karena nafsu kita sebagai manusia lebih kuat daripada spiritual kita. Di saat sebuah berkah dari Allah datang berupa hujan, kita malah mengeluh karena urusan duniawi kita terganggu karenanya. Padahal sekali lagi hujan adalah rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan adalah rahmat yang harus disyukuri sehingga tidak boleh sedikit pun kita mencela meski hanya sebatas perkataan. Baik setiap perkataan yang diucapkan, baik yang bernilai dosa atau tidak bernilai dosa dan pahala. Seperti dalam firman Allah, tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Kahf ayat 18. Rasulullah SAW bersabda, manusia menyakiti aku. Dia mencaci maki masa atau waktu, padahal aku adalah pemilik dan pengatur masa. Akulah yang mengatur malam dan siang menjadi silih berganti. Hadis riwayat Bukhari nomor 4826 dan Muslim nomor 2246 dari Abu Hurairah. Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis di atas menerangkan bahwa mencaci maki masa atau waktu dan angin adalah sesuatu yang terlarang. Begitu juga dengan mencaci makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa, seperti mencaci angin dan hujan yang dengan jelas dilarang. Larangan tersebut bisa digolongkan pada syirik akbar atau syirik yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan itu artinya mencela hujan sama saja dengan mencela pencipta hujan yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Perkataannya juga menggambarkan ketidaksabaran. Padahal kita diwajibkan menjaga lisan, jangan sampai lisan kita membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Sebaliknya, pada saat hujan turun sebesar apapun, kita wajib mensyukurinya. Selain mensyukuri nikmat hujan yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disarankan bagi setiap umat manusia untuk berdoa. Akan lebih baik jika doa yang dipanjatkan sepanjang turun hujan. Rasulullah SAW pernah mengajarkan ketika hujan turun maka berdoalah Alumma syaiban nafi'ah, yang artinya, Ya Allah, semoga besar dan bermanfaat. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita agar memuji Allah Azza wa Jalla. Kami diberi hujan dengan karunia Allah dan rahmatnya. Setelah itu beliau juga mengajarkan agar berdoa kepada Allah dan meminta kebaikan kepadanya saat turun hujan. Karena saat itu termasuk doa yang mustajab, maka dianjurkan bagi setiap muslim memperbanyak pada waktu tersebut. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Hakim, carilah pengabulan doa pada saat bertemunya dua pasukan, pada saat iqomah sholat, dan saat turun hujan. Ketika hujan turun sangat derasnya, sehingga mendatangkan bencana seperti banjir atau longsor, Rasulullah SAW mengajarkan untuk membaca Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wazirobi wabutuhunil audiyati wama bitisi syajar. Yang artinya, Ya Allah, curahkanlah hujan ini di sekeliling kami dan bukan di atas kami. Ya Allah, curahkan di atas hutan-hutan, di tengah-tengah lembah dan tempat-tempat tumbuhnya pohon. Ketika hujan telah reda atau berhenti, kita tidak boleh lupa untuk memanjatkan doa syukur. Mutirna bifadilillahi warohmati, yang artinya kami diberi hujan ini karena Allah dan rahmatnya. Karena hujan merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai umatnya diperbolehkan mengambil berkah tersebut. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menyingkap bajunya hingga terguyur hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan demikian? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. An-Nawawi menjelaskan, makna hadis ini adalah hujan itu rahmat, yaitu rahmat yang baru saja diciptakan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW bertabaruk atau mengambil berkah dari hujan tersebut. Ketika turun hujan, umat muslim mendapat keringanan seperti diperbolehkannya meninggalkan sholat berjamaah di masjid dan menggantinya sholat di rumah. Apabila engkau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka janganlah engkau ucapkan hayyalus sholah, tetapi ucapkanlah sholu fi buyutikum, atau sholatlah di rumah kalian. Keringanan lainnya pada saat hujan deras adalah boleh menjama sholat. Dari Abu Az-Zubair, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat zuhur dan asar, serta maghrib dan isya secara jama bukan dalam keadaan takut maupun safar. Yang meriwayatkan dari Abu Az-Zubair adalah Imam Malik yang mengatakan, aku menyangka bahwa menjama di sini adalah ketika hujan. Buka mata, buka hati.